Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1-6. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai belajar tema 2. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar, menggali informasi penting dari buku sejarah, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Itu tadi anak-anak pengertian dari kalimat tanya. Kata tanya ada 5 macam, yaitu kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya siapa menanyakan orang. Kata tanya di mana menanyakan tempat. Kata tanya kapan menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana menanyakan penjelasan suatu permasalahan. Dan kata tanya mengapa menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah. Itu tadi anak-anak fungsi kata tanya. Selanjutnya kita akan belajar IPA dengan kompetensi dasar menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan serta menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Silakan kalian lihat pada layar, ada 3 macam tumbuhan, yaitu hidrofit, xerofit, dan higrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Itu tadi anak-anak, ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang kedua, yaitu ciri-ciri tumbuhan higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Coba kalian hafalkan ya, ciri-ciri tumbuhan higrofit. Ciri-ciri tanaman yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang. Coba kalian perhatikan ciri-ciri tumbuhan xerofit.
Pembelajaran berikutnya kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Itu tadi anak-anak, kompetensi dasar, ilmu pengetahuan sosial yang akan kita pelajari hari ini. Bu Lili akan menjelaskan peristiwa menjelang proklamasi. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itulah anak-anak makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah. Dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-75. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!